Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu, mahasiswa yang saya muliakan, video ini adalah sebuah review dari pengantar dan prolog tentang psikologi ibadah. Mengapa harus penting ibadah menjadi pembahasan dalam dunia psikologi? Bagaimana ibadah memberi kontribusi bagi kehidupan psikologis atau psikis seseorang? Kondisi psikologi yang membuat orang baik dalam beribadah, atau semakin baik dalam ibadahkah yang membuat orang menjadi baik dalam psikologi? Inilah dua pertarungan yang sangat luar biasa dalam dunia sains, dalam fakta di penghujung zaman. Ada dua hal. Sarjana psikologi dari barat sampai ke timur cenderung mengatakan bahwa semakin baik kondisi psikis seseorang, maka semakin baik pula spiritual, rasa ketuhanan, dan beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, dalam konteks Islam, bukan spiritual itu yang membuat baik ibadah. Adalah semakin baik dan semakin taat kepada Allah, maka akan memberikan jaminan psike jiwanya baik. Nah, dua kubu yang bertentangan dan paradok ini akan kita bahas tuntas dalam kuliah psikologi ibadah. Tentu yang kita bahas pertama, hal paling prinsip adalah definisi psikologi dalam kacamata agama, dalam kacamata Islam ya. Dan bagaimana pula pandangan psikologi terhadap ibadah. Saudara, bila seorang ateis sekalipun ketika berhadapan pada dalam dilema kehidupan, terhentak dalam kehidupan, stagnan dalam kehidupan, sisi kemanusiaannya akan timbul, sisi religiusitasnya akan naik. Sebab itulah ketika dalam keadaan stagnan atau dalam keadaan sangat terjepit, orang selalu mengatakan, "Oh my God," meskipun itu seorang ateis. Kalau Muslim, ya Allah, meskipun selama ini tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah melakukan ibadah, tapi ketika dalam keadaan stagnan, dia kembali kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa fitrah beriman dan percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, tak bisa lepas dari kodrat pada manusia. Nah, bagaimana sekarang psikologi dapat memandang ibadah dan dapat mengatakan ibadah sebagai efek dari psikologis? Kata pakar psikologi, semakin baik kondisi psikis seseorang, maka semakin baik ibadah. Hari ini diasumsikan bahwa pertama, seseorang yang telah baik kondisi kejiwaannya, memiliki pikiran baik, mood yang baik, persepsi tentang hidup baik, dan persepsi tentang lingkungan dan dunia baik. Dengannya memiliki persepsi dengan Tuhan yang baik. Oleh karena itu, 5 aspek penting ini menjadi sokong guru dan tolak ukur orang beribadah dengan baik. Tapi ini hanya asumsi, hanya postulat, hanya sebuah gagasan. Faktanya, tidak mesti orang yang berjiwa baik, ibadahnya baik. Enggak mesti. Saya kasih contoh. Sigmund Freud, sang legendaris grandfather-nya psikologi, tergolong orang yang paling sehat dalam kejiwaan, tapi juga pernah mengalami gangguan kejiwaan. Apakah memiliki visi tentang agama? Jawabnya enggak. Tokoh psikologi ini justru paling memusuhi agama. Freud sangat memusuhi agama. Dalam buku-bukunya The Virtuous Psychoanalysis membahas dan bagaimana membabat habis agama. Agama adalah candu, agama adalah perusak, agama adalah pengekang kejiwaan. Jadi tidaklah dikatakan bahwa semakin baik kondisi psikologis seseorang maka dia semakin baik beribadah. Enggak. Ya, faktanya menunjukkan bahwa orang itu jadi baik karena spiritual, bukan karena jiwanya. Ya, jiwa dan spiritual ini sesuatu yang beda. Jiwa sesuatu yang memang
tak sama dengan spiritual karena memang substansinya berbeda. Spiritual selalu ada intervensi Tuhan, ada aturan dan kaidah itu. Oleh karena itu memang teorinya mengatakan bahwa semakin baik kondisi keimanan seorang dan semakin taat dalam beribadah, maka semakin baik jiwanya. Bahkan orang-orang yang tidak beribadah akan mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan penyakit-penyakit menakutkan menua pun cenderung kena pada orang-orang yang tidak meninggalkan dalam hidup. Contoh, stroke atau hipertensi. Salah satu terapi paling hebat itu adalah semakin banyak sujud. Nah, inilah prolog awal sebagai pengantar dalam psikologi ibadah. Oke, tidak ada teori yang diputarkan, yang dibalikkan, yang mengatakan bahwa semakin baik psikologi, semakin tinggi ibadah. Enggak. Yang benar adalah semakin bagus keimanannya, semakin bagus spiritualnya, maka dia semakin baik. Itu sebagai pengantar awal. Kita akan bahas aspek-aspek penting dalam psikologi ibadah dan mengapa orang kalau sudah beribadah taat kepada ketentuan Allah, maka hidupnya akan jadi tenang, jiwanya akan jadi besar, pikirannya akan jadi positif, hidupnya akan lebih bermakna. Kita akan lanjutkan dalam sesi kedua. Kita akan masuk kepada silabus dan teori tentang pentingnya psikologi dan bagaimana ibadah merubah aspek kehidupan seseorang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.